Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram menggunakan StarUML. Untuk use case diagram itu sendiri adalah diagram yang menghubungkan antara aktor dan sistem. Lalu, use case diagram ini bisa juga mendeskripsikan interaksi antara satu aktor atau lebih ke dalam sistem yang akan kita buat. Nah, untuk use case diagram ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada sistem, ada use case, lalu ada aktor. Masuk ke activity diagram. Untuk activity diagram ini adalah rancangan aliran kerja atau aliran aktivitas yang ada di dalam sistem yang akan kita jalankan. Nah, untuk activity diagram ini juga bisa mendefinisikan aliran tampilan di dalam sistem tersebut. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu contoh use case diagram. Di sini kita sudah masuk ke StarUML-nya. Lalu kita pilih add diagram, pilih use case diagram. Di sini akan berubah tampilan kepada use case diagram. Ini ada tools-tools yang akan kita gunakan untuk menggunakan use case diagram. Yang pertama, kita pasti akan menggunakan subject terlebih dahulu. Di sini untuk membuat sistemnya. Di sini saya akan membuat sistem purpose online. Lalu, yang kedua kita akan membuat aktor, di mana aktor ini yang akan menjalankan sebuah sistem. Di sini saya menggunakan 2 aktor. Yang pertama itu ada user, yaitu mahasiswa atau murid-murid yang akan menggunakan purpose ini. Lalu ada admin atau petugas purpose. Nah, di sini kita akan membuat use case terlebih dahulu. Use case ini adalah penggambaran fungsional dari sistem. Di sini kita buat beberapa use case. Yang pertama di sini kita buat login. Nah, karena di sini kurang rapi, kita gunakan Ctrl Shift W. Lalu kita rapikan. Di sini untuk menghubungkan antara antara aktor dengan sistem, kita menggunakan association. Kita klik terlebih dahulu untuk use case-nya. Lalu kita pilih association. Lalu kita hubungkan ke aktor yang bernama user. Kita lakukan semuanya. Nah, di sini kita sudah membuat use case diagram, di mana kita di sini membuat 2 aktor, yaitu ada user dan admin. Lalu untuk use case-nya sendiri kita menggunakan beberapa use case. Nah, untuk menghubungkan antara aktor dengan use case itu kita menggunakan association. Ini dia berhubungan langsung untuk kolom login, melihat buku, pemesanan pinjam buku, dan pengembalian buku. Dimana untuk loginnya ini langsung include ke username dan password. Dimana untuk fungsi include di sini adalah mengidentifikasikan 2 use case yang saling berhubungan. Untuk loginnya ini juga bisa untuk admin.
Lalu admin juga bisa melihat buku, admin juga bisa melihat anggota, admin juga bisa melihat buku. Langsung saja kita masuk ke activity diagramnya. Di sini kita langsung masukkan saja. Kita klik kanan, pilih add diagram. Kita pilih activity diagram. Maka akan muncul menu yang baru. Di sini untuk toolbarnya di sini berbeda-beda. Di sini ada action, yaitu adalah untuk memberi aksi di dalam activity diagram. Lalu untuk initial ini adalah tanda untuk memulai atau ya memulai sistemnya. Lalu di sini untuk final yang untuk mengakhiri sebuah aktivitas. Lalu di sini kita menggunakan decision, di mana di sini untuk menentukan jika ada dua kemungkinan yang akan terjadi, kita menggunakan ini. Lalu di sini ada control flow. Di sini untuk menghubungkan, mengidentifikasi antara sistem dan aktor user. Lalu di sini kita menggunakan, di sini ada swimline di mana untuk membuat tabelnya. Di sini kita masuk ke yang pertama, kita pilih sini swimline. Kita pilih untuk swimline vertikal. Sini kita buat aktivitas untuk peminjaman buku. Answer. Sini kita buat untuk sistemnya. Selanjutnya kita tambah inisial untuk mengawali sistem. Lalu kita pilih action. Di sini kita akan membuat beberapa actionnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat actionnya, di sini kita akan menggunakan control flow untuk menghubungkan aksi dari activity-nya. Nah, ini adalah contoh dari activity diagram, di mana untuk awalnya kita masuk dulu ke form login, nanti sistem akan menampilkan form login, lalu user akan memasukkan username dan password, lalu sistem akan mengecek username dan passwordnya. Lalu di sini menggunakan decision, di mana jika username dan passwordnya benar, dia akan masuk ke dashboard. Jika salah, dia akan masukkan username lagi. Lalu jika dia benar, dia akan masuk ke pemilihan forum pengambilan buku. Lalu di sistemnya akan menampilkan forum view pengambilan, lalu menampilkan forum input pengambilan buku, lalu untuk usernya menginputkan data pengambilan buku, dan terakhir sistem akan menampilkan info penginputan berhasil, lalu activity berakhir. Baiklah, mungkin segini saja penjelasan dari activity diagram dan use case diagram. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.